Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Saya Osana Ferda dengan NIM 120205211210 bersama rekan saya Julianda Moda Rangkuti dengan NIM 120205211116. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami mengenai harta dan kepemilikan dalam Islam yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nuryanti. Baiklah teman-teman, materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh rekan saya Osana Ferda dan kemudian materi ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh saya. Simak videonya ya teman-teman. Yang pertama yaitu tentang pengertian harta. Pengertian harta diambil dalam bahasa Arab yaitu mal, yalami, dan yalam, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara etimologi, pengertian harta dapat diartikan dalam beberapa arti. Yang pertama, harta itu merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk dimilikinya serta disimpannya. Sehingga segala sesuatu yang diinginkan manusia yang dapat disimpannya juga disebut dengan harta kekayaan, seperti unta, tanah, emas, dan perak. Harta juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyenangkan manusia untuk mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Sedangkan menurut komplikasi hukum ekonomi syariah atau KHS yang bernama amwal, ia mengartikan bahwa harta itu merupakan benda yang dapat dimiliki, diinginkan, diusahakan, serta dialihkan, baik dalam berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak harta yang dipunyai itu memiliki nilai ekonomis. Menurut fuqaha Hanafiyah, harta itu adalah segala sesuatu yang naluri kita ini sangat cenderung untuk mendapatkannya dan disimpan sampai batas waktu yang kita perlukan. Berdasarkan penjelasan pengertian harta yang tadi sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan konkret wujudnya, serta disukai oleh tabiat manusia secara umum. Materi yang kedua yaitu mengenai fungsi harta. Ada beberapa fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syarak. Yang pertama, harta itu berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang mahdhah atau yang khas. Yang kedua, harta itu juga berfungsi untuk meneruskan kehidupan kita dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang ketiga, harta itu juga berfungsi untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan kehidupan kita antara dunia dan akhirat. Yang keempat, harta itu juga berfungsi untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu agama karena ilmu jelas membutuhkan biaya. Yang kelima, untuk memutar peran kehidupan. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan tali silaturahmi. Allah sangat memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta agar dapat melangsungkan kehidupan mereka sehari-hari. Namun terkadang dalam usaha manusia, mereka sering lupa dengan Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka lupa untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah. Dan Allah juga menyarankan atau sebaiknya harta itu kita gunakan sebagiannya untuk kehidupan sosial, seperti kita memberikan sedekah, zakat, sumbangan, maupun hibah dan lain-lainnya. Adapun fungsi sosial harta, yang pertama yaitu berfungsi untuk memelihara manusia. Yang kedua juga berfungsi untuk memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah, kasih sayang sesama manusia, serta untuk mempersempit jurang pemisah antara kaum aghnia dan du'afa. Yang ketiga, berfungsi untuk berbuat baik dan mengarahkan kepada kebajikan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata. Yang keempat, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong
bagi kerjasama dalam kehidupan di dunia. Dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai modal ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pada prinsipnya harta itu berfungsi sosial, tetapi harta juga dapat kita gunakan untuk kepentingan individual. Ada beberapa fungsi individual harta. Yang pertama, untuk mensejahterakan diri pribadi dan keluarga. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Dan yang keempat, berfungsi untuk batu ujian bagi pemilik. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai pengembangan harta. Nah, pengembangan harta itu adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang mengembangkan harta wajib terikat dengan ketentuan Islam yang berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam sudah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah, seperti jual beli, kerjasama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian, bahkan dalam hal perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang, seperti perjudian, riba, suap, dan lainnya. Berdasarkan nilai-nilai moral Islam, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syariat Islam akan berorientasi pada dua hal, yaitu yang pertama, pengembangan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan sendiri dan keluarganya. Yang kedua, pemanfaatan harta tersebut bagi manusia di luar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal saleh sebagai alat untuk mendapatkan gelar kemuliaan dari Tuhan. Hukum Islam telah menjadikan masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, syariat Islam melarang individu untuk mengembangkan kepemilikannya dengan cara-cara tertentu, antara lain perjudian, riba, penipuan dalam jual beli, penimbunan, dan pematokan harga. Dalam konsep pengembangan harta, Islam juga sangat menekankan masalah. Harus ada keterkaitan yang sangat signifikan antara pengembangan harta dan maslahah. Karena pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqsid syariah, dan juga di dalamnya terkandung unsur manfaat dan berkah. Materi yang keempat yaitu cara memelihara harta dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna memandang harta sebagai suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan suatu sarana agar lebih mendekatkan diri dengan Allah. Oleh karena itu, harta yang diberikan oleh Allah sudah sepatutnya disyukuri. Salah satu wujud syukur diberinya harta ialah dengan cara menjaga harta tersebut agar terhindar dari kasus pencurian harta. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Menyadari hal tersebut, umat Islam seharusnya dapat menjaga hartanya dengan baik dan dapat menggunakannya juga dengan bijak. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menjaga hartanya termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaikan dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari materi yang telah kami sampaikan, kami mengambil kesimpulan bahwa harta merupakan suatu bekal yang diberikan Allah kepada manusia untuk mendukung kecenderungan dan kebahagiaan hidupnya. Hakikatnya,
Harta manusia adalah milik bersama secara keseluruhan. Semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Sebab dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain. Sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Al-Quran dengan serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus-menerus di kalangan masyarakat. Bagi orang yang memperoleh harta dengan cara yang baik dan benar sesuai tuntunan Allah, maka ia akan memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sangat menghargai hak seseorang terhadap hartanya yang sah, sehingga tidak dibenarkan adanya pengalihan harta tanpa persetujuan pemiliknya, serta harus dilakukan dengan jalan yang saling menguntungkan dengan beragam bentuk transaksi yang halal. Di samping itu, Al-Quran menghendaki pengelolaan harta dengan manajemen yang baik dan jelas disertai sifat jujur dan ikhlas, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya dampak negatif baik dari internal pribadi yang bersangkutan maupun eksternalnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika banyak kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap proses belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.